9. Beberapa saat sebelumnya, setelah Rea dan Ael keluar, tiba-tiba tubuh Theo mengalami kejang-kejang. Suster yang ditugaskan menjaga Theo seketika panik. Ia pun segera menekan tombol darurat yang untungnya langsung direspon dengan datangnya dokter dan tim medis lainnya. Suster yang bertugas menjaga Theo mencoba menghubungi Rea, tapi sayang ternyata ponsel Rea tertinggal di atas meja nakas samping berangkar. Alhasil, tim medis bergerak tanpa menghubungi Rea lagi. Jantung Theo sempat melemah, bahkan layar untuk memonitor pasien di samping berangkar sudah menunjukkan garis tak beraturan dan nyaris lurus. Dokter pun segera meminta timnya menyiapkan mesin defibrilator dan meletakkannya di atas dada Theo. Dokter dan timnya terus berjuang untuk mengembalikan detak jantung Theo agar kembali normal. Setelah perjuangan selama hampir 25 menit, akhirnya detak jantung Theo kembali normal. Bahkan bukan hanya itu, mata Theo pun terbuka lebar membuat dokter dan timnya berseru bahagia. Mereka pun langsung mengecek fungsi organ vital Theo, tapi laki-laki itu justru langsung menghentikannya. Bisa nanti saja melanjutkan pemeriksaannya, ucap Theo pelan. Tenaganya masih belum pulih. Bahkan suaranya terdengar parau. Tapi Tuan, belum sempat dokter tersebut melanjutkan kata-katanya, Theo lebih dulu menghentikannya dengan mengangkat telapak tangannya. Ada yang harus aku lakukan sekarang. Bisa tolong sediakan saya kursi roda? Dokter dan asistennya pun lantas saling pandang. Anda mau kemana? Kondisi Anda belum memungkinkan. Bahkan kami belum memeriksa organ vital Anda sudah berfungsi baik semua atau belum. Jadi maaf, Anda belum diizinkan pergi keluar rumah sakit ini, tolak sang dokter. Ia pikir Theo hendak pergi keluar dari rumah sakit tersebut. Tidak, saya tidak ingin pergi keluar dari rumah sakit ini. Saya hanya ingin pergi ke dokter Obgyn rumah sakit ini. Istri saya sedang melakukan pemeriksaan kehamilannya dan saya, Theo terdiam. Tidak mungkin kan ia cerita kalau ia mendengar ada laki-laki yang ingin merebut tempatnya sebagai suami Rea dan calon ayah dari anaknya. Bisa-bisa ia dibilang terlalu posesif atau berhalusinasi sebab hanya dia sendiri yang mendengar celotehan orang tersebut dari alam bawah sadarnya. Ia tadi sempat berpikir kalau itu hanyalah halusinasi, tapi ia dapat mendengar jelas kalimat yang laki-laki itu lontarkan. Dan Theo pun mengenal jelas pemilik dari suara tersebut. Suster yang ditugaskan menjaga Theo pun maju mendekat. Ia pun terkejut kalau pasiennya yang sedang koma bisa mengetahui perihal pemeriksaan kehamilan sang istri yang akan dilakukan hari itu dan di jam itu juga. Dok, istri Tuan Theo memang saat ini sedang memeriksakan kandungannya, ujar sang suster memberitahukan pada dokter yang masih menatap Theo bingung. Matanya sontak terbelalak, ia lantas segera memberikan izin dengan syarat Theo tidak melakukan apapun yang dapat membahayakan kesehatan. Lalu Theo pun segera dibantu suster dan asisten dokter duduk di kursi roda. Lalu suster itu pula yang mendorongnya menuju ruang Obgyn di mana Rea tengah melakukan pemeriksaan. Brak. Aku minta kau segera keluar dari sini sebab hanya aku, suami dari Rea, ayah dari calon bayi yang dikandungnya yang berhak menemani Rea baik saat memeriksakan kandungannya maupun menemani saat persalinannya, tegas Theo yang tidak suka melihat keberadaan Ael menemani Rea memeriksakan kandungannya. Mata Ael dan Rea sontak terbelalak. Bahkan Rea sampai mengucek-ngucek kedua matanya untuk memastikan apa yang ia lihat benar-benar suaminya. Theo, ucap Rea dengan mata berbinar-binar bahagia. Ia bahkan segera mendudukkan tubuhnya untuk memastikan lagi kalau suaminya lah yang sedang duduk di kursi roda tersebut. Begitu pula Ael, ia langsung menegakkan punggungnya menghadap Theo yang sedang didorong ke arahnya. Kenapa masih diam di situ? Apa kau tuli tidak bisa mendengar perkataanku? Ketusnya sedikit lemah. Namun Theo tetap berusaha menunjukkan wajah tegasnya agar tidak terlihat lemah di hadapan Ael. Alis Ael terangkat ke atas. Kemudian sebuah smirk terbit di sudut bibirnya, akhirnya kau bangun, Apa karena? Tutup mulutmu dan segera keluar dari sini sebelum aku menghajar wajahmu itu. Desis Theo yang tak mau Rea sampai mendengar kelanjutan kata-kata Ael. Bukannya marah, Ael justru terkekeh, ternyata kau bisa posesif juga, Tapi aku suka. Justru itu bagus. Untung saja kau sadar di waktu yang tepat,
kalau tidak mungkin, Ael mendekat ke sisi telinga Theo dan berbisik, aku akan benar-benar mengambil Rhea dan calon bayinya dari tanganmu. Wajah tampan Theo seketika masam. Ia menatap kesal pada Ael yang ditanggapi laki-laki itu dengan kekehan. Rhea, suamimu sudah datang. Tugasku sudah selesai. Kalau begitu, aku pamit ya. Kalau ada apa-apa atau butuh sesuatu, silahkan hubungi aku. Kau tahu kan, aku akan selalu ada untukmu, kapanpun itu, ujarnya sambil mengerlingkan sebelah mata. Rhea yang biasa mendapatkan perlakuan itu hanya mengangguk. Ia masih duduk di ranjang, menunggu waktunya melakukan pemeriksaan USG. Sebelum keluar, Ael menepuk pundak Theo sambil berkata, aku titip Rhea padamu. Tolong jaga dan sayangi dia. Jangan pernah sakiti dia lagi. Kalau sampai kau menyakitinya, aku bersumpah akan membawanya pergi yang jauh. Sejauh-jauhnya sampai kau tidak bisa menemukan keberadaannya sama sekali. Ah, bukan hanya Rhea, tapi juga calon anaknya. Camkan itu. Ucap Ael pelan, namun dari penuh penekanan. Dari sorot mata Ael, Theo bisa melihat kesungguhannya. Theo bisa memastikan kalau Ael tidak main-main dengan kata-katanya. Kau tak perlu khawatir. Rhea dan calon anak kami adalah tanggung jawabku. Aku akan menjaga mereka dengan segenap jiwa dan ragaku. Aku memang tidak akan berjanji, namun akan aku buktikan dengan kesungguhanku, ucapnya penuh keyakinan. Ael tersenyum lebar, kemudian ia pun segera berlalu dari sana dengan perasaan yang lebih tenang. Entah mengapa, ia bisa merasakan kesungguhan kata-kata Theo. Ia bisa melihat kalau Theo sebenarnya sudah memiliki rasa yang sama pada Rhea. Meskipun Ael akui ia masih mencintai Rhea, tapi ia bukanlah seseorang yang senang memaksakan kehendak. Tingkat tertinggi dari mencintai adalah merelakan seseorang yang kau cintai untuk bersama seseorang yang dicintainya. Theo lantas meminta suster tadi mendorong kursi rodanya mendekati Rhea yang matanya telah berkaca-kaca. Bisa acara tangis-tangisannya dilanjut nanti. Kita melakukan USG dulu. Kasihan dokternya sudah sejak tadi memperhatikan kita tanpa bisa melakukan tugasnya, ujar Theo lembut sambil menggenggam tangan Rhea. USG pun dilakukan. Rhea dan Theo merasa bahagia sebab calon buah hati mereka tumbuh dengan baik di rahim Rhea. Sejak awal pemeriksaan, Rhea tak dapat memalingkan wajahnya dari Theo. Apalagi saat Theo mengusap sudut matanya yang basah setelah melihat penampakan calon buah hatinya di layar. Theo yang merasa kalau ia sedang diperhatikan pun menoleh. Ia tersenyum lalu mengangkat tangan Rhea dan mencium punggung tangannya. Wajah Rhea tersipu, terlihat manis di mata Theo. Terima kasih, Rhea. Terima kasih karena telah berjuang hingga sampai titik ini. Terima kasih kau tetap bertahan di sisiku dan terima kasih karena kau sudah menjaga calon buah hati kita sepenuh hati. Mari kita buka lembaran baru dengan perasaan baru. Mari kita rangkai kisah cinta kita bersama. Mengukir bahagia bersama. Saling menjaga, bersama selamanya, ucap Theo sungguh-sungguh. Mata Rhea bukan hanya berkaca-kaca, tapi telah benar-benar basah akibat linangan air mata penuh haru dan sukacita. Mendengar kalimat itu terucap dari bibir Theo membuat perasaannya membuncah bahagia. Tak ada kata yang mampu Rhea ucapkan. Hanya ada rentangan tangan sebagai jawaban. Rhea pun segera membungkukkan tubuhnya memeluk sang pujaan hati yang akhirnya mau membalas perasaannya. Seminggu telah berlalu semenjak hari di mana Theo akhirnya sadarkan diri. Bahkan hari ini ia sudah diizinkan pulang ke apartemen mereka. Meskipun belum bisa bergerak dengan leluasa, setidaknya Theo sudah bisa berjalan dengan bantuan kruk. Theo dan Rhea baru saja tiba di apartemen mereka. Tadi Emery menyempatkan diri mengantarkan keduanya pulang, namun Emery tidak ikut naik sebab ia harus segera ke bandara menyusul suaminya yang sedang bertugas. Klik. Ruangan yang tadinya gelap gulita, seketika terang benderang saat pintu apartemen terbuka dan kedua suami istri itu masuk ke dalamnya. Saat masuk ke dalam apartemennya, mata Theo seketika berbinar ceria. Di dinding ruangan itu, telah tergantung sebuah banner bertuliskan ucapan selamat pulang ke rumah, suamiku tercinta. Bagaimana perasaan Theo tak membuncah bahagia. Semenjak Theo membuka dirinya untuk Rhea, Rhea pun sudah tak malu-malu lagi untuk menunjukkan rasa cintanya.
Hal itu juga yang membuat Theo makin berani membuka diri dan berupaya segenap jiwa dan raganya untuk mencintai Rhea. Theo sadar, rasa itu memang perlahan hadir. Sedikit demi sedikit mengikis bayang-bayang Senina dalam hatinya. Meskipun tidak sepenuhnya sebab Senina telah menetap di sisi lain hatinya dan Sukartuk dilenyapkan, tapi setidaknya keinginan untuk membahagiakan Rhea dan calon anaknya itu makin menguat. "Kau, yang menyiapkan ini semua?" seru Theo tak menyangka. Padahal Rhea sibuk menjaganya di rumah sakit. Pulang pun hanya sesekali saat ada keperluan saja, tapi tanpa ia duga Rhea menyempatkan diri membuat penyambutan untuk dirinya. Bahkan ruang tengah apartemen itu telah dihias dengan balon-balon berwarna putih dan merah dengan beberapa kertas ucapan selamat atas kepulangannya. Rhea tersenyum lebar kemudian menyelipkan lengannya ke lengan Theo dan meletakkan dagunya di pundak sang suami sambil berkata, "Kau suka?" Theo mengangguk cepat kemudian berkata, "Aku suka. Sangat suka," ujarnya sambil menatap Rhea yang sedang bergelayut manja di pundaknya. Rhea yang merasa diperhatikan pun mendongak ke atas sehingga mata mereka pun saling bersirobok. Keduanya saling menatap dalam. Seakan terbawa suasana, Theo mendekatkan wajahnya perlahan, Rhea refleks menutup matanya. Tak lama kemudian, bibir mereka pun saling menempel. Melihat Rhea yang tampaknya pasrah dengan apa yang ingin ia lakukan pun lantas ikut memejamkan mata. Perlahan, ia menggerakkan bibirnya. Awalnya mengecup, kemudian perlahan ia memagut dan melumat bibir merah Rhea dengan begitu lembut. Seakan belum puas, Theo memberi kode agar Rhea membuka sedikit celah bibirnya hingga akhirnya lidah Theo pun melesak dengan bebas. Mengeksplor setiap bagian dengan mesra. Lumatan itu makin lama makin panas dan liar. Bahkan tangan Theo yang memegang kruk telah berpindah ke tengkuk Rhea, sedangkan satunya lagi memeluk pinggang Rhea. Sedangkan tangan Rhea telah bergelayut mesra di leher Theo. Keduanya saling memagut dan melumat dengan gelora yang membuncah. Suara decapan pun telah memenuhi ruangan tersebut. Rhea memukul pelan dada Theo, membuat laki-laki itu melepaskan tautan bibir mereka. Nafas keduanya terengah. Rhea tersipu dengan semburat merah di pipinya. Sungguh ini pengalaman pertamanya dicumbu sedemikian rupa oleh seorang laki-laki. Bahkan malam panas mereka waktu itu pun, mereka lewati tanpa ada cumbuan sama sekali. "Iwan Yu, darling," bisik Theo dengan suara parau. "Tapi kakimu," Rhea khawatir. Bagaimana Theo bisa skidiuha kalau kakinya saja masih sakit? Bisa-bisa belum selesai menumpahkan hasratnya, kakinya kembali sakit sehingga harus kembali dirawat di rumah sakit. "Don't worry. Aku ingin menjenguk anak kita. Bukankah saat ini saat-saat terbaik untuk membuka jalan lahir anak kita? Supaya anak kita bisa lahir dengan lancar, benar bukan?" Wajah Rhea tersipu, kemudian mengangguk. "Ah, apakah benar ia akan melewati malam panas itu kembali malam ini?" Namun seketika Rhea menegang. Rhea masih mengingat jelas betapa sakitnya ia malam itu akibat penyatuan kasar yang Theo lakukan. Theo yang sadar apa yang Rhea khawatirkan dari ekspresinya pun menarik dagu Rhea agar menatapnya. "Kau tak perlu khawatir. Aku akan pelan-pelan kali ini. Aku pastikan, setelah ini kau akan selalu ketagihan dengan permainanku. Bagaimana? Masih mau lanjut?" Melihat ekspresi penuh keyakinan di wajah Theo membuat Rhea refleks mengangguk. Sejujurnya pun, meskipun ada ketakutan tersendiri, ia pun mengharapkan bisa melewati malam panas itu lagi. Tapi dengan lebih lembut dan mesra serta penuh cinta seperti yang Theo katakan. Theo yang tersenyum bahagia. Ia lantas mengajak Rhea masuk ke kamarnya. Tanpa mengunci pintu, Theo menarik lengan Rhea dan mendorongnya agar berbaring di ranjang. Lalu tanpa basa-basi lagi, Theo pun segera melancarkan aksinya untuk membuka jalan lahir bagi si calon bayi. "Hello baby, Daddy datang," serunya sebelum mereka kembali melakukan penyatuan. "SKIPPPPP." Rhea tersenyum-senyum sendiri sejak tadi. Wajahnya kembali merah padam mengingat bagaimana Theo memperlakukannya dengan begitu lembut dan penuh cinta. Theo benar-benar berhasil membuatnya melayang dan terbuai. Hingga akhirnya ia tahu apa itu kenikmatan bercinta. Pantas saja orang-orang suka bercinta. Ternyata rasanya senikmat itu, gumamnya pelan.
Lalu ia tertawa kecil sambil melirik Theo yang sudah terlelap akibat efek obat yang diminumnya setelah mereka bercinta. Theo akhirnya berhasil menyingkirkan ingatan kelam percintaan menyakitkan mereka dahulu. Ingatan itu justru berganti menjadi ingatan keindahan. Tapi sayang, Theo tidak bisa melakukan percintaan itu lebih dari 2 ronde. Bukan Theo tak kuat. Bukan pula Rhea yang tak sanggup. Hanya saja, Rhea khawatir kaki Theo kembali sakit. Apalagi saat ronde kedua, Theo sempat meringis. Mungkin karena terlalu gencar menghentak membuat kakinya kembali sakit. Oleh sebab itu, meskipun Theo belum puas menumpahkan hasratnya, Rhea dengan cepat melarang. Ia tak mau karena keasikan bercinta malah berakhir keranjang rumah sakit. Semakin hari rumah tangga Rhea dan Theo makin bahagia dan harmonis. Bahkan tak terasa hari persalinan Rhea sudah semakin dekat. Saat memeriksakan diri, posisi janin sudah bagus. Begitu pula air ketuban dan lain-lainnya juga sudah bagus. Perkiraan hari kelahiran hanya tinggal menghitung hari lagi. Namun sepertinya calon bayi kedua suami istri yang baru berdamai 1 bulan yang lalu sudah tak sabar ingin melihat dunia. Dini hari, selepas mereka bercinta untuk kesekian kali selepas mereka berbaikan, Rhea tiba-tiba merasakan kontraksi. Sayang, panggil Rhea lirih sambil mengusap perutnya yang tiba-tiba sakit kemudian menghilang, kemudian sakit lagi, kemudian rasa sakit itu kembali menghilang. Rasa sakit yang datang dan menghilang itu membuat Rhea menyadari kalau bayinya akan segera lahir. Ada apa, sayang? Kau ingin ke kamar mandi? Tanya Theo sambil mengucek matanya. Setahu Theo, setiap Rhea bangun di jam seperti itu, Rhea selalu ingin ke kamar kecil. Karena perutnya yang makin membesar membuat Theo kian overprotektif. Ia tidak mengizinkan Rhea ke kamar mandi seorang diri saat malam hari. Jadi Rhea selalu membangunkan Theo untuk menemaninya ke kamar mandi. Rhea menggeleng, bukan. Lantas, Theo sudah duduk mengawasi Rhea yang meringis kesakitan. Kau kenapa? Perutmu sakit. Kau, air apa ini? Seru Theo dengan mata terbelalak saat merasakan kasurnya yang basah. Mata Rhea pun melotot, sayang, sepertinya aku akan segera. Theo pun dengan sigap berdiri. Ia lantas segera berjalan menuju samping lemari dan mengambil tas berisi perlengkapan melahirkan sang istri yang telah disiapkan jauh-jauh hari tanpa menunggu kelanjutan kata-kata sang istri. Dari apa yang Theo baca mengenai ciri-ciri perempuan ingin melahirkan akhir-akhir ini, Theo sudah tahu kalau istrinya akan segera melahirkan. Setelah mencangklong tas berisi perlengkapan melahirkan, Theo pun gegas menggendong Rhea ala bridal style. Beruntung kaki Theo sudah pulih sepenuhnya jadi urusan menggendong seperti ini tidak masalah baginya. Singkat cerita, kini Rhea sudah berada di rumah sakit. Ia bahkan sudah ditangani petugas medis. Nyonya Rhea sudah akan melahirkan. Apa Anda ingin menemani istri Anda? Tanya sang dokter sambil mengulum senyum melihat penampilan Theo. Theo yang begitu mengkhawatirkan Rhea tidak begitu menyadari ekspresi beberapa petugas medis di sana saat menatapnya. Iya, boleh kan? Sang dokter mengangguk. Ia pun segera dipersilahkan masuk ke dalam menemani Rhea berjuang melahirkan buah hati mereka. Setelah perjuangan antara hidup dan mati itu, akhirnya bayi laki-laki Rhea dan Theo pun berhasil dilahirkan tanpa kendala berarti. Theo menangis terharu saat melihat perjuangan Rhea melahirkan putranya. Apalagi saat melihat bayi mungil itu menangis, membuat Theo tak bisa membendung air matanya. Terima kasih, sayang. Terima kasih. Aku mencintaimu. Sangat mencintaimu. Akhirnya, kata-kata keramat itu pun keluar dari bibir Theo. Rasa sakit yang mendera sekujur tubuh Rhea seakan tak berarti lagi sebab telah tergantikan dengan cinta dari sang suami. Air mata Rhea tumpah. Ia merasa begitu bahagia. Hari itu merupakan hari terindah bagi Rhea sebab ia bukan hanya berhasil melahirkan bayi tampannya, tapi juga berhasil mendapatkan pengakuan cinta dari sang suami. Aku pun sangat mencintaimu. Sangat. Terima kasih karena sudah membalas cintaku. Mereka lantas saling berpelukan penuh haru. Namun sayang, tangisan hari itu harus terinterupsi oleh Emery yang baru saja datang. Theo, kau ke rumah sakit dengan penampilan seperti ini. Pekik Emery dengan mata membelalak.
Bagaimana tidak, Theo masih menggunakan boxer bergambar kartun One Piece dengan simbol tengkorak tepat di bagian tengahnya. Bukan hanya itu, Theo pun menggunakan sendal yang berbeda. Sebelah kanan sendalnya sendiri, sedangkan sebelah kiri sendal bulu milik Rhea. Dan jangan lupakan, ia tidak sedang memakai baju. Karena terlalu panik membuat keduanya tak menyadari penampilan Theo saat itu. Mata Rhea seketika membelalak. Begitu Theo yang baru menyadari penampilannya seketika merasa malu. Namun ia tidak mau menunjukkannya. Ia justru dengan percaya diri mengangguk. Padahal dalam hati ia merutuk tak henti-hentinya. Pantas saja mereka sejak tadi menertawakanku. Ternyata ini masalahnya. Dasar ceroboh. Namanya juga panik. Keselamatan anak dan istriku lah yang paling penting, benarkan sayang? Theo menoleh ke arah Rhea yang terpaksa mengangguk samar. Emery menepuk dahinya melihat kekonyolan tingkah sang putra. Namun dalam hati ia bersyukur, akhirnya Rhea dan Theo sudah bisa berdamai dengan keadaan. Bahkan keduanya terlihat saling mencintai satu sama lain. Mungkin ini salah satu karma baik dari permintaan maafnya tempo hari dengan Senina sehingga akhirnya putranya bisa menemukan kebahagiaannya. Ia benar-benar bersyukur.